Tada! Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita mau bikin makanan yang pastinya disukain sama banyak orang. Ini kita bikin porsi yang sangat besar. Kali ini kita mau bikin bakso ayam daging sapi. Sebanyak ini kita menggunakan daging ayam 1 kilo dan daging sapi 1 kilo. Semuanya pasti suka karena ini enak, kenyal tanpa menggunakan pengenyal, dan juga rasanya mantep banget. So, buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke cara bikin baksonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi setiap ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Yang pertama di sini ada 1 kg daging sapi. Karena ini kapasitasnya kecil, saya akan bagi menjadi 2 bagian setiap 1 kilonya. Jadi di sini saya masukin 500 gram daging sapi. Untuk total gulanya di sini saya menggunakan 4 sendok teh. Tapi karena kita bagi menjadi 4 kali, kita akan masukkan 1 sendok teh dulu. Selanjutnya di sini untuk kaldu bubuknya, untuk total semua yang kita gunakan nanti sampai akhir adalah 4 sendok teh. Kemudian di sini ada garam. Untuk total garam yang kita gunakan sampai akhir nanti adalah 8 sendok teh. Selanjutnya di sini ada 4 sendok makan bawang putih goreng untuk totalnya dan 8 sendok makan bawang merah goreng untuk totalnya. Selanjutnya ini akan kita giling dulu sampai semuanya benar-benar halus dan mulai tercampur rata. Ini adalah food processor OmniBlade BL100. Untuk jar yang saya gunakan ini adalah 1,5 liter. Di dalam food processor ini ada 4 tingkat mata pisau, jadi lebih cepat ketika kita menggiling dan membuat baksonya. Dan ada food slicer juga untuk mengiris bahan-bahan makanan. Di sini saya akan gunakan 4 tingkat mata pisau dulu untuk membuat baksonya seperti ini. Jadi cepat banget untuk halus. Setelah halus seperti ini, kita tambahin bahan berikutnya, yaitu 300 gram es batu untuk total yang kita pakai. Setelah kita tambah es batu, kita akan giling lagi sampai semuanya hancur dan halus. Es batu ini mencegah untuk pertumbuhan bakteri, serta nanti ini bikin kenyal kalau si dagingnya tetap kita jaga dingin. Jadi dia nggak panas ketika kita halusin menggunakan food processor atau menggunakan mesin. Kemudian di sini kita tambahin 4 butir putih telur, itu sekitar 120 sampai 140 gram. Karena kita akan bagi menjadi 4 kali untuk digiling, di sini putih telurnya saya bagi menjadi 4 langsung seperti ini, dikira-kira aja. Setelah tercampur dan mulai halus, kita tambahkan 500 gram tepung tapioka. 500 gram itu untuk total yang kita gunakan. Kemudian 2 sendok teh baking powder untuk total 2 kg daging yang kita gunakan. Kemudian di sini kita halusin, jangan lupa untuk ditambahin 2 sendok teh merica bubuk totalnya yang kita gunakan. Sampai dia kegiling halus semuanya. Kalau udah, kemudian ini bisa kita keluarin dan kita pindahin ke wadah seperti ini. Nah, biar teman-teman nggak bingung, untuk satu gilingan sekitar 500 gram daging sapi itu seperti gimana sih campurannya? Oke, di sini saya langsung bikin untuk satu resep sekitar 500 gram. Daging udah masuk 500 gram, tambahin 1 sendok makan bawang putih goreng, kemudian 2 sendok makan bawang merah goreng. Setelah itu 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh garam. Kemudian tambahin juga 1 butir putih telur. Setelah itu ini akan kita halusin sampai si bawang merah, bawang putih gorengnya itu benar-benar halus, gula garamnya itu tercampur rata. Kalau udah, kemudian kita tambahin es batunya. Es batunya ini kita gunakan sekitar 75 gram setiap 500 gram dagingnya. Kita giling sampai hancur, kemudian kita langsung masukkan 125 gram tepung tapioka. Kemudian kita tambahin juga setengah sendok teh baking powder. Lalu ini akan kita giling sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk tambahin merica bubuk di dalamnya. Kemudian ini kita giling sampai dia halus. Kalau udah halus, bisa kita pindahin ke wadah yang lain. 1 kg udah selesai, kemudian kita lanjut untuk mengolah daging ayamnya. Sama seperti yang tadi, di sini akan saya olah dulu untuk 500 gram. Campurannya juga sama,
yaitu 1 sendok makan bawang putih goreng, 2 sendok makan bawang merah goreng, merica bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Ini akan kita giling lagi sampai halus, kemudian tambahin es batu sekitar 75 gram untuk 500 gram daging, lalu kita giling sampai semuanya halus. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka, lalu jangan lupa untuk menambahkan baking powder. Setelah itu kita giling sampai halus. Kalau udah halus bisa kita pindahin. Nah, ini udah selesai semuanya. Jadi saya gunakan 1 kg daging sapi dan 1 kg daging ayam. Kita ulet aja semuanya karena memang di sini tadi terpisah. Langsung aja kita ulet menggunakan tangan seperti ini. Kita ulet itu kita campur rata ya, seperti ini. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita cetak dan kita rebus. Kalau udah mendidih nih apinya, kemudian kita kecilin api yang paling kecil aja seperti ini, lalu kita cetak menggunakan tangan seperti ini. Ini dari depan seperti ini, gampang banget. Usahakan di bagian tangannya itu basah sedikit, kemudian si sendoknya ini ketika untuk mengambilnya cemplungin aja di air ini, lalu kita ambil adonan di tangan ini. Kalau si sendoknya ini basah, ini akan mudah untuk mengambil adonannya di bagian tangannya. Nah, kita biarin, kita terus aja cetak. Kalau udah ada yang ke atas nih seperti ini bagian atasnya bisa langsung kita angkat. Nanti kalau misalkan mau diolah lagi juga bisa direbus lagi. Kalau seperti ini mungkin teman-teman ada beberapa yang kurang yakin kalau ini matang. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin bakso atau misalkan kita mau olah jadi capcay, itu bisa direbus dulu hingga teman-teman ngerasa ini udah matang, kemudian bisa kita gunakan. Nah, ini dia udah jadi semuanya. Langsung aja kita pindahin ke wadah besar seperti ini. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan kayak gimana ketika dibuka dan kayak gimana ketika dimakan. Langsung aja tanpa berlama-lama kita cicipin. Nah, ini dia baksonya udah jadi. Ini semangkok besar seperti ini. Ini bisa ditaruh di freezer. Ini bisa jadi bahan olahan. Misalnya mau bikin capcay atau bakso, kuah, atau misalkan mau jadi campuran oseng-oseng juga bisa. Sekarang kita langsung aja cicipin karena udah gak sabar banget. Ini banyak banget. Untuk hasilnya itu sekitar 180 untuk satu resep ini. Dan coba lihat ini. Kenyal banget. Nih. Sekarang kita belah pakai pisau terlebih dulu kayak gimana sih dalamnya. Kita belah pelan-pelan pakai pisau dari stand cookware. Ini tajam banget, karena tajam kita harus pelan-pelan. Oke, kayak gini. Kita buka, penasaran kan sama bagian dalamnya kayak gimana? Tada! Ini enak banget, kenyalnya udah berasa banget, padahal kita nggak pakai pengenyal. Pasti semuanya bakalan suka. Sekarang kita cobain dulu ya. Bismillah. Baksonya enak banget, kenyalnya juga pas, bukan yang kenyal alot. Dan juga rasa gurihnya itu udah pas banget. Asli ini enak. Kenyal banget, enak. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin bakso ayam sapi seperti ini, karena ini enak banget. Semua anak-anak juga suka, orang tua juga suka, semuanya pasti suka. Caranya gampang banget seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi jangan lupa untuk cobain bikin ini. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin bakso kenyal yang super enak seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.